Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kadar dan ikhtiar yang dilakukan, rezeki dapat bersifat lahir seperti uang, harta, dan jabatan, serta bersifat batin seperti ketenangan, kedamaian, dan kesehatan. Namun, terkadang ada perilaku atau kebiasaan buruk yang dapat menghalangi datangnya rezeki tersebut. Pertama, berbuat dosa, terutama dosa berbohong. Dalam Islam, berbohong termasuk dosa besar yang dapat mengganggu hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia lainnya. Kejujuran adalah nilai penting dalam Islam yang menjaga integritas dan kepercayaan, yang pada gilirannya mempengaruhi rezeki seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang jujur. Kedua, terlalu banyak tidur, terutama setelah subuh. Tidur adalah bagian dari kebutuhan manusia, namun terlalu banyak tidur terutama setelah subuh dapat mengakibatkan seseorang melewatkan waktu yang berharga untuk beribadah dan melakukan aktivitas produktif lainnya. Ketiga, tidur sambil telanjang. Islam mengajarkan untuk menjaga aurat, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi. Tidur sambil telanjang dapat melanggar aturan ini dan menimbulkan ketidakpuasan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, buang air kecil dalam keadaan telanjang. Hal ini juga berkaitan dengan menjaga aurat. Islam mengajarkan agar kebersihan fisik dijaga dengan baik, termasuk dalam urusan buang air. Kelima, makan dalam keadaan junub. Junub adalah keadaan setelah melakukan hubungan intim atau mimpi basah dan sebelum mandi besar. Menjaga kesucian dalam beribadah sangat ditekankan dalam Islam, termasuk menjaga keadaan tubuh saat makan. Keenam, makan sambil berbaring. Rasulullah mengajarkan agar makan dalam keadaan duduk atau berdiri, karena hal ini lebih baik untuk kesehatan tubuh dan memperlancar pencernaan. Ketujuh, mengabaikan makanan yang terjatuh di meja makan. Menghargai nikmat rezeki termasuk dalam ajaran Islam. Mengabaikan makanan yang terjatuh dapat dianggap tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kedelapan, membakar kulit bawang putih atau bawang merah. Hal ini dapat dianggap sebagai pemborosan atau tindakan yang tidak bijaksana dalam mengelola rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kesembilan, menyapu rumah dengan kain. Sebaiknya menyapu dengan alat yang sesuai agar kebersihan rumah terjaga dengan baik. Kesepuluh, menyapu rumah di malam hari. Islam mengajarkan untuk memperhatikan waktu-waktu tertentu dalam melakukan aktivitas rumah tangga agar tidak mengganggu istirahat dan kehidupan malam. Ke-11, menyapu sampah tidak langsung dibuang. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menanamkan kebiasaan baik dalam membuang sampah. Ke-12, berjalan mendahului orang yang lebih tua tanpa permisi. Menghormati orang yang lebih tua adalah nilai yang ditekankan dalam Islam, karena ini mencerminkan penghargaan terhadap ilmu dan pengalaman yang dimiliki orang yang lebih tua. Ke-13, memanggil orang tua dengan namanya. Islam mengajarkan untuk menghormati dan memuliakan orang tua dengan panggilan yang sopan dan penuh penghormatan, seperti ayah dan ibu. Memanggil orang tua dengan nama mereka secara langsung dianggap kurang menghormati dan bisa menyinggung perasaan mereka. Ke-14, menyela-nyela gigi dengan kayu kasar. Islam sangat memperhatikan kebersihan tubuh, termasuk gigi dan mulut. Menggunakan benda kasar seperti kayu untuk membersihkan gigi dapat merusak gigi dan gusi. Rasulullah mengajarkan untuk membersihkan gigi dengan sikat gigi yang lembut dan menggunakan siwak. Ke-15, membasuh tangan dengan tanah atau debu. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal mencuci tangan. Mencuci tangan dengan tanah atau debu tidak hanya tidak higienis, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip kebersihan dalam Islam. Ke-16, duduk di tangga. Menurut ajaran Islam, tangga adalah tempat yang seharusnya dilewati atau digunakan untuk naik turun, bukan untuk tempat duduk. Hal ini lebih ke arah menjaga keteraturan dan keamanan. Ke-17, bersandar pada salah satu tiang pintu. Bersandar pada tiang pintu dapat dianggap tidak sopan dan juga bisa merusak pintu. Rasulullah mengajarkan untuk menghormati harta milik orang lain dan menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan.
Ke-18 berwudu di tempat peristirahatan. Wudu adalah persiapan sebelum melakukan ibadah dan sebaiknya dilakukan di tempat yang sesuai, seperti tempat wudu yang telah disediakan. Melakukan wudu di tempat peristirahatan, seperti tempat tidur atau ruang tamu, bisa mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan tersebut. Ke-19 menjahit baju yang sedang dipakai. Menjahit baju yang sedang dipakai bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak baik dalam Islam karena bisa merusak atau mengganggu pakaian yang sedang digunakan. Sebaiknya menjahit dilakukan pada saat pakaian sudah dilepas atau saat tidak digunakan. Ke-20 mengeringkan wajah dengan baju. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan memperlakukan wajah dengan baik. Mengeringkan wajah dengan baju bisa membawa kotoran atau bakteri dari kain ke wajah yang tidak dianjurkan dalam Islam. Ke-21 membiarkan sarang laba-laba di rumah. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Membiarkan sarang laba-laba di rumah bisa mengganggu kebersihan dan kenyamanan, serta dapat menimbulkan masalah kesehatan. Ke-22 melalaikan syalat. Salat adalah kewajiban utama dalam Islam dan merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan syalat tanpa alasan yang dibenarkan bisa mengganggu hubungan dengan Allah dan juga bisa mempengaruhi berkah dan rezeki yang diberikannya. Ke-23 tergesa-gesa keluar masjid setelah syalat subuh. Rasulullah mengajarkan untuk tinggal di tempat salat setelah syalat subuh untuk melakukan dzikir dan berdoa, serta mendapatkan berkah. Tergesa-gesa keluar dari masjid setelah syalat subuh bisa memotong potensi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-24 terlalu pagi berangkat ke pasar dan tidak buru-buru pulang darinya. Islam mengajarkan untuk menjaga waktu dan kegiatan yang dilakukan. Terlalu pagi berangkat ke pasar tanpa keperluan yang mendesak dan tidak segera pulang bisa mengganggu waktu untuk beribadah dan kegiatan produktif lainnya. Ke-25 membeli bubuk roti atau makanan dari orang fakir. Islam mendorong untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Membeli makanan dari orang fakir bisa menjadi bentuk tolong-menolong dan solidaritas sosial yang dianjurkan dalam agama. Ke-26 mendoakan buruk pada anak. Islam mengajarkan untuk berdoa dengan baik untuk anak-anak, karena doa orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dan nasib anak-anak. Mendoakan buruk pada anak dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan kebaikan yang diajarkan Islam. Ke-27 membiarkan wadah makanan tidak ditutup. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyimpanan dan penanganan makanan. Membiarkan wadah makanan terbuka dapat menyebabkan makanan menjadi kotor atau tercemar yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Ke-28 mematikan lilin atau lampu dengan tiupan nafas. Rasulullah mengajarkan untuk mematikan api dengan cara yang tepat, seperti dengan tangan atau alat yang sesuai, bukan dengan tiupan nafas. Hal ini juga merupakan tanda penghormatan terhadap nikmat yang diberikan Allah berupa cahaya. Ke-29 menulis dengan alat tulis yang sudah rusak. Islam mengajarkan untuk menggunakan barang-barang dengan baik dan memperlakukan dengan penuh perhatian. Menulis dengan alat tulis yang rusak bisa mengganggu kualitas tulisan dan menunjukkan sikap kurang menghargai nikmat yang diberikan. Ke-30 menyisir dengan sisir yang rusak. Menyisir rambut dengan sisir yang rusak bisa merusak rambut dan kurang menjaga kebersihan. Rasulullah mengajarkan untuk merawat rambut dan menjaga kebersihan tubuh dengan baik. Ke-31 tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Islam mengajarkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua, termasuk dalam doa. Doa yang baik untuk kedua orang tua merupakan bentuk penghormatan dan bakti yang sangat dihargai dalam Islam. Ke-32 mengenakan serban sambil duduk. Mengenakan serban penutup kepala sambil duduk bisa dianggap kurang menghormati penampilan yang seharusnya dalam keadaan berdiri atau beribadah. Rasulullah mengajarkan untuk menjaga penampilan dan sikap yang sopan dalam beribadah. Ke-33 mengenakan celana sambil berdiri.
Rasulullah mengajarkan untuk berpakaian dengan cara yang baik dan sopan, termasuk dalam cara memakai celana. Mengenakan celana sambil berdiri dapat menunjukkan sikap kurang hormat terhadap pakaian dan norma-norma sopan santun dalam Islam. Ke-34 bersikap kikir. Kikir atau pelit dalam berbagai hal termasuk dalam mengeluarkan harta atau berbagi rezeki dengan orang lain adalah sikap yang tidak dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan untuk berbuat baik, murah hati, dan berbagi rezeki kepada sesama sebagai bentuk ibadah. Ke-35 cepat bosan, berlebihan, bemalas-malasan, dan bersikap lalet dalam mengerjakan sesuatu. Islam mengajarkan untuk berusaha keras, bekerja dengan tekun, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap bosan, malas, dan lamban dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu dapat menghambat produktivitas dan mengurangi keberkahan rezeki yang diberikan Allah. Penting untuk diingat bahwa meskipun menghindari perilaku buruk adalah suatu upaya yang baik, namun rezeki pada hakikatnya ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, selain menjaga perilaku, penting juga untuk selalu berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.